siap untuk mengikuti pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 4, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, Franjelina sedang membaca, mengetahui perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, menjadi contoh makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, coba kalian perhatikan ke sekeliling kita, mungkin di luar maupun di dalam. Apakah yang kalian temukan atau lihat dari kalau di dalam itu benda mati, kalau di luar benda hidup. Ya. Kalau dari Only melihat apa saja? Kalau di dalam benda mati seperti kursi, meja, papan tulis. Kalau di luar, kalau benda hidup di dalam ruang seperti kita. Kalau di luar ada tumbuhan dan binatang lain. Iya. Nah, yang anak-anak lihat itu disebut makhluk. Nah, makhluk ini memiliki arti peniruan atau ciptaan. Nah, makhluk ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama makhluk hidup dan yang kedua adalah makhluk tak hidup atau yang biasa kita kenal dengan biot. Nah, dalam biologi kita kenal dengan biotik dan abiotik. Tujuan pembelajaran pertama kita yaitu mengetahui pengertian dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Apa yang anak-anak ketahui tentang makhluk hidup? Lioba? Ya, Reni? Manusia, benda yang dapat bergerak dan nafas. Ya. Makhluk hidup itu adalah organisme yang dapat bernapas, berjalan, beradaptasi, memerlukan makanan, dan juga dapat bereproduksi. Sedangkan makhluk tak hidup itu adalah kebalikan dari makhluk hidup, yaitu makhluk yang tidak memiliki unsur kehidupan atau sudah terbentuk secara alami di alam atau juga dibuat oleh manusia. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengetahui perbedaan dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Perbedaan dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup ini terletak pada ciri-ciri yang dimiliki. Nah, anak bisa perhatikan pada carta yang ada di papan ini ada 8 gambar. 8 gambar ini menunjukkan ciri dari makhluk hidup. Gambar yang pertama, coba anak-anak amati apa yang ada di bayangan kalian mengenai gambar ini. Sakit perut. Yang lain? Ya, betul. Gambar yang pertama ini adalah ciri makhluk hidup dari bernapas. Yang kedua, anak-anak bisa lihat di sini ada yang berlari, ada burung yang terbang, ada yang bersepeda. Nah, kira-kira ini ciri makhluk hidup yang bagaimana? Bergerak. Ya, betul. Yang ketiga, yang keempat, Yul. Ya, betul. Yang kelima, Sampi. Ya. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme.
Yang terakhir Gravitasi. Tujuan dari pembelajaran kita yang ketiga yaitu memberi contoh makhluk hidup dan benda hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak tadi sudah amati makhluk hidup itu memiliki ciri yaitu bernafas, bergerak, memerlukan makanan, dekat terhadap rangsangan, metabolisme, beradaptasi, berkembang biak, dan tumbuh serta berkembang biak. Nah, apa yang anak ketahui atau contoh dari makhluk hidup itu apa saja? Kereta, contoh dari makhluk hidup. Selain itu, ya, contoh dari makhluk hidup itu ada 3 yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup atau benda mati itu dibagi menjadi 2 yaitu makhluk yang diciptakan secara alami maupun yang diciptakan oleh manusia. Nah, yang diciptakan secara alami itu misalnya batu, tanah, udara, air. Nah, yang diciptakan oleh manusia itu apa saja? Tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kita sudah ketahui bahwa di sini ada 8 ciri dari makhluk hidup. Yaitu yang pertama bernapas. Apa yang anak-anak bayangkan jika tidak bernapas atau menahan napas selama 5 menit? Mati. Mati itu bisa dikategorikan sebagai makhluk tak hidup ya. Nah, bernapas ini merupakan proses menghirup udara yang disebut dengan O2 dan melepaskan karbon dioksida yang disebut dengan CO2. Ya, anak-anak coba semua berdiri. Nah, kita memperagakan ciri makhluk hidup yang bernapas. Yang anak silakan tarik nafas. Nah, ini yang disebut dengan menghirup oksigen atau yang disebut dengan O2. Sedangkan menghembuskan nafas itu yang disebut dengan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Silakan duduk. Yang kedua ini adalah bergerak. Makhluk hidup dikatakan sebagai makhluk hidup jika ia bergerak atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, alat gerak pada makhluk hidup ini juga berbeda-beda. Manusia memiliki alat gerak yang berbeda dengan hewan dan juga tumbuhan. Nah, alat gerak pada manusia itu apa saja? Sedangkan alat gerak pada hewan itu juga bermacam-macam karena ada hewan yang hidup di air maupun ada hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di air juga memiliki alat gerak yang berbeda dengan hewan yang hidup di darat. Contoh hewan yang hidup di air itu apa? Ikan, buah laut, buaya. PKK
Atumbuh dan berkembang ini memiliki definisi yang bertolak belakang. Atumbuh ini yaitu perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur dengan satuan, misalnya berat badan, tinggi badan, tinggi pohon, dan sebagainya. Berkembang ini adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang tidak bisa diukur. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, metode yang digunakan yaitu terakhir yaitu diberikan kesempatan kepada kelompok untuk memberikan informasi kepada kelompok lain. Nah, di sini ibu yang akan membagi kelompok yaitu berhitung dari 1 sampai 3. Pokoknya tidak 3 menit. 1, 2, 1. Angel 3. 1, 2, 1, 3. Ya, yang kelompok 1 dengan kelompok 1, yang kelompok 2 dengan kelompok 2. 1, 2, 3. Cepat-cepat ya karena waktu kita tidak cukup. Kelompok 1 kelompok 3 itu ya, waktunya berdiskusi mulai dari sekarang 2 menit ya. Dan waktu kalian berdiskusi bisa 1 menit. Apakah semua sudah menyiapkan? Baik, yang presentasi ibu minta kelompok 3. Kelompok 3 Santi. Kelompok 3 Angel silahkan presentasi. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan ciri-ciri pada ikan yang pertama bernapas dengan menggunakan insang, membuka dan menutup insang. Yang kedua bergerak, yaitu berenang menggunakan siripnya. Yang ketiga makanannya jentik nyamuk yang mengandung banyak protein. Yang kedua butuh air, mengandung protein berguna untuk membesarkan warna, mencerahkan warna ikan hias. Yang keempat itu berkembang biak dengan cara berseluruh atau isbar. Sekian dari jawabannya. Ya baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Baik anak-anak, ibu ada siapkan sebagian tapi waktu tidak cukup, jadi kita akan tetap bermain game ya. Ibu minta setiap kelompok mengutus 1 orang untuk maju ke depan. Nah, di sini ibu akan membagikan potongan-potongan kertas dan anak-anak akan menyusunnya menjadi gambar yang utuh. Bagi kelompok yang lebih cepat atau menyusunnya dengan rapi akan mendapat penghargaan, sedangkan kelompok yang terlambat atau gambarnya tidak sesuai akan menjawab pertanyaan yang akan ibu tanyakan kepada anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2. Waktunya 2 menit mulai dari sekarang.
2 menit ya. Waktunya sisa 1 menit. Masih perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju ke depan membawa gambar yang sudah dikeluarkan. Kelompoknya Angel, kelompoknya Angel kalah ya. Kelompoknya Yumi. Coba anak-anak berikan penilaian pada gambar-gambar ini. Gambar mana yang paling rapi? Kelompok Tidak rapi bapak lesen terbata berenang di Jadi kelompok yang menang itu kelompok 2. Dua-duanya rapi. Kelompok dari Angel membuat gambar tentang kelinci. Nah, anak apa? Alat pernapasan para kelinci ini apa? Untuk kelompoknya Angel. Teman-teman yang lain apakah ada yang tahu alat pernapasan dari kelinci? Ya, kelinci bernapas menggunakan paru-paru. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Yang terakhir kita akan menyimpulkan materi kita. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Dan itu yang simpulkan saja. Materi kita yaitu klasifikasi dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup ini adalah organisme yang mampu bernapas, bergerak, bekal terhadap rangsangan, berkembang biak, serta dapat melakukan reproduksi. Sedangkan makhluk tak hidup ini adalah makhluk yang tidak memiliki unsur kehidupan atau sudah terbentuk di alam dan juga diciptakan oleh manusia. Nah, makhluk hidup ini terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup ini
dibagi menjadi dua, yaitu makhluk yang terbentuk di alam atau terbentuk secara alami dan juga makhluk yang diciptakan oleh manusia. Ya, pertemuan kita cukup sampai di sini. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap belajar, sehingga minggu depan kita bisa bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran kita. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, sampai bertemu di minggu depan. Selamat